siapa yang kampungnya itu di daerah Jawa Timur atau Jawa Tengah bagian timur, dan setiap pulang kampung pasti selalu naik bus. Pasti kalian udah gak asing lagi dengan nama bus Sumber Kencono, atau yang sering diplesetin nih sama orang-orang jadi Sumber Bencono atau Sumber Bencana. Kenapa? Karena bus ini udah terkenal banget dengan armadanya yang ugal-ugalan dan sering banget menimbulkan korban jiwa akibat ugal-ugalannya bus ini. Bahkan pernah waktu itu bus ini itu dibakar oleh massa yang ada di Ngawi karena menabrak pengendara sepeda motor sampai tewas. Duh, main belibet gini gue ngomongnya. Oke, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Jadi suatu malam nih sekitar pukul 12 malam ada seorang pemuda yang lagi nunggu bis ini. Dia tuh mau kemana gue juga nggak tahu, karena gue nggak kenal sama dia pemuda. Ngapain gue nanya-nanya dia? Udah langsung aja, nggak usah dipikirin dia mau kemana. Gue dia lagi nunggu di bis. Terus sekitar udah 2 jaman gitu dia nggak datang-datang juga nih bis kan gitu. Udah mana dia sendirian di situ. Jadi agak deg-degan juga, takut ada preman yang nyasar ataupun ada takut hantu, karena pada saat itu lagi malam Jumat Kliwon yang disebut sama orang-orang itu biasanya malam keramat lah. Nah, nggak lama dari dia nunggu di situ, tiba-tiba ada satu pemuda lagi yang ikutan nunggu juga bis di situ. Jadi dia berdua nih, jadi dia ngerasa kayak oke, ada temennya lah ya, kalau bisa ada preman pun kita bisa mencar. Jadi premannya bingung mau ngejar yang mana gitu. Dia tuh kan berdua tuh kan dia nunggu busnya. Terus sambil nunggu bus ini karena bisa belum datang-datang, akhirnya si pemuda ini sekarang kau pulang. Aku mau cuci piring dulu biar tuntas pekerjaanku. Iya Pak, sekali lagi terima kasih ya Pak Anas. Oh, saya jadi udah enak nih. Alhamdulillah masih ada yang baik sama saya. itu mencairkan suasana dengan nanya ke pemuda yang baru datang, "Mas, mau kemana Mas?" Gak ada jawaban. Nengok aja kagak nih mas yang baru datang ini. Jadi dia terus-terusan ngeliat ke arah jembatan layang Janti ini. Jadi kayak nunggu bisnya, terus kayak nggak ngehirauin si omongan si pemuda ini. Terus ya udah, karena kayak ya anjir dicuekin gue nih, ya udah bodo amat deh, tetap aja nunggu di situ. Yang penting ada temennya kan. Nah, akhirnya nggak lama dari situ si bis ini datang. Bis yang kita tunggu-tunggu, bis kuning bukan dong, bis anak UI dong kalau gitu. Bis Sumber Kencono Jogja Surabaya. Yang pertama naik ini pemuda yang baru datang. Setelah itu baru si, ini kita sebut saja tokoh utama kita namanya A ya. Si A baru jangan deh, Reno aja. Reno naik. Nah, pas banget dia baru naik satu kaki ini langsung jalan tuh bis. Jadi kayak buset, buru-buru amat nih. Pas si Reno ini masuk ke dalam, itu dia ngelihat semuanya udah penuh, tumben-tumbenan nih. Biasanya tuh masih sepi gitu kan, apalagi kan di situ jam 12 malam. Sebenarnya itu ada bangku yang isinya untuk 3 orang, tapi baru diisi sama 2 orang. Pas si Reno bilang permisi mau duduk gitu, tapi nggak digubris gitu. Jadi kayak, lah kenapa nih? Saya kira si Reno ngejalan ke belakang, paling belakang itu masih kosong. Jadi udah akhirnya dia duduk paling belakang. Nah, sampailah di daerah Kalasan. Biasanya kalau udah nyampe sini tuh suka ada kondektur yang keliling buat narikin bayaran-bayaran. Tapi kok ini nggak ditarik-tarik nih bayaran. Cuma menurut si Reno tuh kayak ya udahlah bodo amat lah. Bagus juga kalau misalnya gratis tuh, sampai Surabaya gratis nih. Sampai di mana akhirnya si Reno ini menyadari bahwa ada kejanggalan di bis ini, karena dia ngerasa sejak dia masuk sampai sekarang itu tuh bener-bener suasananya sunyi banget. Ya emang sih ini kan bis malam ya, udah jam 12 gitu. Cuma kayak sesunyi itu, padahal sih penumpang-penumpangnya nggak banyak yang masih bangun. Walaupun mereka ngobrol tuh kayak ya ngobrolnya pelan, cuma 1-2 orang aja, sisanya tuh dengan tatapan yang kosong gitu. Di situ dia udah mikirnya kemana-mana. Di situ dia teringat cerita mbahnya yang pernah cerita tentang bus hantu, di mana kata mbahnya kalau naik bus usahain dari terminal, jangan dari Janti, karena katanya konon katanya sering ada bus hantu yang suka ngambil penumpang di situ. Jadi kenapa dinamain bus hantu? Karena bus itu pernah mengalami kecelakaan dan semua penumpangnya itu tewas. Dan konon katanya kalau kita masuk ke bus itu semua penumpang akan berwajah pucat, diam, dan kita tuh nggak dihiraukan saat kita berada di situ. Jadi kita dicuekin gitu, dan itu sangat-sangat relate sama kejadian yang dialami Reno pada saat itu. Terus untuk menghilangkan pikiran aneh itu, akhirnya Reno mencoba untuk bertanya ke si pemuda mas yang bareng sama dia buat naik ke bus itu kan. "Mas, mau turun di mana Mas?" gitu. Gak digubris, gak dijawab, nengok aja enggak. Akhirnya si Reno mencoba untuk megang bahunya dan nembus, bocor langsung dicari no drop untuk dilapisin biar gak nembus. Gak bercanda. Sepertinya langsung panik Reno, dan dia langsung maju ke depan untuk ke tempat supir dan bilang, Pak, kiri pak, saya mau turun di sini." Dan nihil guys, gak ada yang ngegubris dia. Untuk menghilangkan rasa paniknya dia tuh berdoa, tapi kayak gak bisa karena doa-doanya tuh lupa semua yang diajarin sama mbah-mbahnya. Terus ya udah akhirnya dia ngambil sebatang rokok buat ngerokok, dan tiba-tiba ada suara dari belakang, "Cak, kok bisa bau kemenyan ya?" kata seorang penumpang di belakang Reno yang menatap lurus ke depan seakan-akan tidak melihat Reno, dan dia bertanya kepada kenek yang ada di situ. Dan keneknya cuma bilang, "Oh nggak apa-apa Mas, memang konon katanya di Janti itu pernah ada
malam Jumat Kliwon itu kayak sekarang ini, dia suka ikut naik bis mas. Kasihan kayaknya matinya malam-malam. Di situ Reno mendengarnya dan terpaku